Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini tertulis di Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tentang kuasa Allah dan rancangan keselamatannya. Kenikmatan dunia ataupun kenikmatan ketika kita masih hidup adalah cita-cita setiap orang. Kita tahu bahwa hidup ini hanya satu kali. Usia tidak bisa diulang. Masa muda jangan dilewatkan dengan sia-sia. Sehingga ketika masa tua,
kita menyesali banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Masa kanak-kanak dinikmati dengan indah, masa muda dibentuk untuk mempersiapkan masa dewasa, agar kiranya hidup itu berjalan dengan manis. Dan itu adalah hal yang baik, agar manusia menikmati hidupnya sebaik mungkin. Sehingga manusia berusaha untuk mencari hal-hal pendukung kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana supaya hidupnya lebih bahagia? Manusia akan bekerja, mencari uang sebanyak mungkin. Itu adalah hal yang benar, hal yang positif. Namun dalam firman Tuhan ini kita diingatkan agar berhati-hati dengan mencari kenikmatan hidup, agar kita berhati-hati terhadap hal yang sedang kita jalani. Dalam khotbah minggu lalu kita sudah diberangkatkan dengan satu inti firman Tuhan, bahwa kebahagiaan dunia ini hanya sementara, bahwa kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kepada dunia, karena itu sifatnya sementara dan itu selalu berubah. Terkadang seseorang suka dengan puas dengan barang yang sudah ada sekarang, tetapi perkembangan muncul, wah aku mau yang itu. Perkembangan muncul lagi, aku mau yang itu. Selalu setiap saat keinginan itu tidak bisa puas, keinginan itu harus berkembang dan tidak pernah selesai. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan bahwa kebahagiaan atau kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Nah, dalam firman Tuhan ini agar kita hati-hati terhadap hal tersebut, karena ternyata hidup ini memiliki batas, karena akan ada waktunya bahwa Tuhan akan memanggil semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan ini, orang yang mementingkan nyawanya akan kehilangan, tetapi orang yang kehilangan nyawanya akan menyelamatkannya. Maksudnya adalah apa yang sedang kita cari dalam dunia ini ternyata itu tidak berhubungan dengan nyawa kita. Itu hanya berhubungan dengan kedagingan, kepuasan mata, ataupun kebahagiaan. Sedangkan yang kita cari itu, kita melupakan hal yang lebih penting, yaitu iman kita, nyawa kita. Sehingga bisa jadi kita mendapatkan seisi dunia ini, kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi kenyataannya bisa kita lupa bahwa kita tidak memenuhi kebutuhan rohani kita, tidak mementingkan kebutuhan jiwa kita ataupun ketuhanan kita. Nah, sehingga juga pada saat sekarang ini, ketika masa berganti, ketika zaman terjadi sesuatu, topik minggu kita adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. COVID-19, kita percaya bahwa Tuhan tahu akan hal ini. Tetapi bisa saja terjadi dengan keadaan sekarang ini, manusia menjadi buas. Yang awalnya dia ingin menikmati hidup, tetapi karena persoalan ini malah dia menjadi semakin buas. Bahkan bisa karena tidak memenuhi keinginan, dia akan membunuh orang lain, dia akan menyiksa orang lain. Sehingga firman Tuhan mau mengatakan, itulah akibatnya jika yang kita lengkapi itu hanya kebutuhan jasmani, kita lupa dengan kebutuhan rohani. Sehingga seseorang yang sudah kenyang, sudah mengisi hidupnya kebutuhan rohaninya, dia akan mampu berjalan dengan benar dalam keadaan apapun, termasuk keadaan sekarang. Ada orang yang ekonominya sangat jatuh, ada yang ekonominya membaik. Kita tidak tahu, semua bisa berubah pada saat ini. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika kita memiliki iman yang kuat, maka kita akan mampu mengambil tindakan yang benar dalam situasi apapun. Yesus menggunakan gambaran tentang Nuh dan Lot
untuk menjawab ataupun membahas kepada murid-muridnya tentang akhir zaman, bahwa dunia ini akan berakhir, bahwa kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus kedua kalinya digambarkan seperti yang pernah terjadi, yaitu Nuh dan Lot. Kedua kisah ini memiliki kesamaan. Yang pertama, apa yang terjadi dalam teks itu? Kita lihat tadi bahwa manusia itu begitu menikmati hidupnya. Mereka ada yang menanam, ada yang menuai, ada yang menikah, ada yang berkeluarga, ada yang menjual, ada yang membeli. Itu semua perbuatan yang positif, perbuatan yang benar. Tetapi tanpa sadar, musibah sudah datang dan mereka meninggal, tidak tahu. Tetapi firman Tuhan tadi menggambarkan seakan-akan mereka tidak tahu. Apakah memang demikian? Apakah mereka tidak tahu bahwa air bah akan datang? Apakah mereka tidak tahu bahwa hujan api akan turun? Kalau kita baca Alkitab, sebenarnya mereka tahu. Namun yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah apa yang mereka lakukan itu betul-betul mereka nikmati, tanpa sadar mereka melupakan hal yang paling utama, yaitu imannya. Demikian juga kita bekerja, mencari uang, membutuhi keluarga, membangun rumah, membangun investasi, membangun saham, tapi kita lupa iman kita tidak bertumbuh. Sehingga mereka ketika tiba-tiba air bah, mereka tidak tahu mau berbuat apa. Namun kita akan berbicara dari kisah Nuh, bahwa pada saat itu Tuhan sudah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, karena akan melenyapkan semua manusia. Tetapi Nuh juga berusaha untuk mengajak orang supaya mau diselamatkan. Tetapi apa respon manusia? Malah menertawakan, menganggap Nuh adalah orang bodoh, menganggap apa yang dia lakukan, membangun bahtera di atas bukit yang tinggi, adalah sebuah kebodohan. Tapi memang itu akan terjadi jika manusia semakin jauh dari Tuhan, menganggap bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sebuah kebodohan. Nuh berusaha untuk memanggil banyak orang. Bukan tidak mungkin bahtera itu memuat 1000 orang, tetapi tidak ada yang mau untuk masuk. Demikian juga zaman Lot. Apakah tidak ada usaha dari mereka untuk menyelamatkan? Ada. Bahkan Abraham berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dulu, jangan musnahkan kota itu. Seandainya di dalam ada 50 orang yang benar, Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya. Terjadi tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan. Seandainya ada 45 orang di 2 kota itu, 40 orang, 30 orang, 20 sampai 10, Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya. Kenyataannya tidak ada. Yang ada hanyalah 1 orang, yaitu Lot. Tuhan juga sudah mengutus suruhannya untuk pergi ke tempat itu. Tetapi apa respon penduduk Sodom? Malah mereka ingin memperlakukan suruhan Tuhan itu dengan tidak benar. Keluarkan dia Lot, biar kami pakai dia, dan lain sebagainya. Mengapa ketika pelayan Tuhan datang, respon manusia sangat jahat? Itu bisa terjadi ketika manusia semakin jauh dari Tuhan, seakan-akan pemberita firman itu adalah sebuah lelucon, sesuatu yang layak untuk dipermainkan, sesuatu yang layak untuk ditindas. Itulah yang terjadi di Sodom. Artinya, ketika manusia berusaha untuk menyelamatkan, tidak bisa. Ketika memang manusia sudah jauh dari Tuhan, dan ketika Tuhan sudah mengatakan harus dimusnahkan, memang harus musnah. Demikianlah kita melihat bahwa ternyata manusia juga tidak bisa menyelamatkan sesamanya. Manusia tidak bisa. Ketika hari penghakiman sudah tiba, saya tidak bisa menyelamatkan istri saya. Saya tidak bisa menyelamatkan anak saya. Manusia akan mempertanggungjawabkan imannya masing-masing. Sehingga bila kita lihat firman Tuhan tadi, ada yang duduk bersama ataupun di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal.
Ada di ladang 2 orang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Artinya tidak ada jaminan yang satu rumah itu tidak menjamin, yang satu gereja itu tidak menjamin. Sehingga tentang iman, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Lot rumah tangganya, pernikahan adalah lembaga yang sah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, agar manusia itu membentuk lembaga pendidikan sendiri terhadap rumah tangga, terhadap anak-anak mereka. Sehingga Lot dan istrinya ternyata memiliki cara hidup yang berbeda. Nuh rumah tangganya terberkati. Berarti tidak ada istilah kepada Tuhan perwakilan. Kenapa tidak gereja? Perwakilan. Cuma istri lalu ke gereja 5 tahun ini, 6 tahun ke depan kita lihat dulu. Artinya tidak ada istilah perwakilan. Manusia akan mempertanggungjawabkan imannya masing-masing. Bapak Ibu saudara terkasih, apakah Tuhan terlihat kejam dalam teks ini? Tidak. Tapi Tuhan adil, bahwa Tuhan memang akan menyelamatkan orang yang benar. Berbahagialah jika kita adalah orang yang benar. Dan Tuhan memang akan memusnahkan orang yang tidak benar. Dan Tuhan tidak akan mengorbankan orang yang benar hanya untuk memusnahkan orang yang tidak benar. Kita lihat bagaimana cara Tuhan memusnahkan manusia pada zaman Nuh. Seluruh bumi penuh dengan air bah, tetapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan. Tuhan punya cara untuk memusnahkan orang-orang di Sodom dan Gomora, tapi Tuhan juga punya cara bagaimana menyelamatkan Lot dan istrinya. Tuhan akan menolong setiap orang yang hidupnya benar. Jadi tetaplah setia sebagai orang benar. Namun firman Tuhan sudah jelas bahwa kerajaan Allah itu ada, kedatangan anak manusia itu ada, tetapi Tuhan tidak memberitahu waktunya. Dan Tuhan juga tidak memberitahukan apakah itu sudah dekat atau jauh atau bagaimana. Tetapi Tuhan hanya mengatakan bersiap-siaplah. Namun sifat manusia itu, sifat murid Yesus itu jelas. Itu kapan waktunya? Di mana itu tempatnya? Dan bagaimana bisa itu terjadi? Demikian juga mungkin sifat manusia saat ini. Apa tanda-tanda akhir zaman? Kapan akhir zaman kira-kira terjadi? Sehingga kita sebagai orang percaya tidak mempersoalkan kapan waktunya, bagaimana dia datangnya. Yang kita harus tahu adalah bahwa kita harus siap sedia kapanpun waktunya. Dikatakan di sini, Yesus hanya menjawab, di mana ada mayat, di situ ada burung nazar. Sepertinya jawaban Yesus ini sangat berseberangan dengan pertanyaannya, di manakah itu? Di manakah kerajaan Allah itu? Di manakah tempat orang-orang yang akan dibuang itu? Tuhan menjawab, di mana ada mayat, di mana ada orang meninggal, di mana hal-hal yang busuk, disitulah burung nazar berkumpul. Artinya tentang mayat ini, tentang kematian ini adalah hal-hal yang berbau sudah busuk, sudah menjadi sumber penyakit. Tetapi meskipun itu menjadi sumber penyakit, entah mengapa burung nazar ini tetap datang ke situ. Demikianlah orang-orang yang tidak memperdulikan imannya atau yang imannya sudah mati, memang akan dikumpulkan dengan mereka yang imannya mati. Dan dalam hidupnya juga seperti itu. Orang yang imannya sudah mati memang akan selalu berkumpul dengan mereka yang imannya sudah mati. Mereka yang imannya sudah mati memang akan selalu senang dengan hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan iman. Di mana ada berita hoax, di situ mereka ada. Di mana ada hal-hal yang merusak kehidupan orang, di situ mereka ada. Di mana ada hal-hal yang berbau korupsi, pelecehan, di situ mereka ada. Di mana perbuatan jahat, perbuatan daging seperti kata Galatia, di situ mereka ada.
Sehingga bisa kita lihat ketika kita menjadi orang benar di tempat kerja kita, ketika kita tidak mau melenceng dari firman Tuhan, sedangkan lingkungan kita sudah melenceng dari firman Tuhan, maka kita akan menjadi bahan tertawaan yang sangat enak. Orang akan nyaman dengan perbuatan jahat mereka dan tidak sadar bahwa sebenarnya mereka salah, tetapi malah yang benar yang mereka tertawakan. Seperti Nuh. Seakan si Nuh ataupun kita yang benar ini akan menjadi bahan olok-olok mereka. Dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan berkumpul dan saling mendukung, saling mencintai satu sama lain. Demikianlah Tuhan mau mengatakan bahwa orang yang ingin imannya bertumbuh, lakukanlah hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan iman. Dan Tuhan juga sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mementingkan rohaninya memang akan berkumpul dengan mereka yang tidak mementingkan hal rohani. Demikian juga ketika manusia ditempatkan pada akhirnya nanti, orang-orang yang tidak beriman akan ditempatkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Tentang kerajaan Allah adalah hal yang sangat penting. Tuhan sudah mengingatkan manusia tidak perlu tahu waktunya, di mana tempatnya. Namun seperti yang saya katakan tadi, sepertinya murid-murid Yesus dan kita saat ini memiliki etos berpikir, etos kerja yang sama. Kita mau ujian, persiapkan semuanya, persiapkan dirimu. Tapi biasanya manusia akan berkata, apa kisi-kisinya, Bu? Kapan ujiannya, Bu? Ketika guru berkata, persiapkanlah dirimu, kita akan ujian pada waktunya. Persiap kapan waktunya, Bu? Yaudah, kita ujian 2 minggu lagi. Nah, 2 hari sebelum 2 minggu lagi baru mempersiapkan diri. Itulah yang diingatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya. Jangan tanya kapan harinya, tetapi persiapkan dirimu dengan baik. Ada sebuah pertanyaan sederhana ditanyakan kepada seorang jemaat. Bagaimana jika kamu masuk surga? Mau lo masuk ke surga, mau lihat. Bagaimana jika tidak masuk ke surga? Mau lo dang masuk, babu habainon. Seakan-akan pasrah dengan pilihan itu. Tidak. Tetapi manusia sudah diingatkan oleh Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan, sehingga kedekatan kita kepada Tuhan jangan dipermainkan. Ketika kita bertanya kepada seseorang yang sudah lansia contohnya, songon naburju hamumar minggu na tua-tua imadah ngelem matua daging pajonokon nama Tuhani, itu tidak benar, tidak baik seperti itu. Bahwa kedekatan kita kepada Tuhan itu jangan menunggu lansia, jangan menunggu tua, tetapi dekatlah selalu kepada Tuhan. Tuhan mampu menunjukkan kuasanya melalui alam. Dan apa yang terjadi saat ini COVID-19, apakah ini cara Tuhan? Karena ini terjadi untuk semua orang. Apakah ini cara Tuhan mengingatkan kita untuk lebih setia, untuk lebih dekat kepadanya? Biarlah tetap iman kita bertumbuh dan kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan dalam ibadah minggu ini. Tuhan berkati kami selalu, sertai kami Tuhan, agar kiranya kami mengimani bahwa Engkau berkuasa atas dunia ini. Berkati kami Tuhan agar kami tidak tertidur dalam kehidupan dunia Tuhan. Kami nyaman dengan kebahagiaan dunia, kami lupa akan iman kami Tuhan. Berkati kami selalu, berkati gereja-Mu Tuhan, berkati negara kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, menolong pemerintah, menolong para medis agar mampu untuk mencari obat untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Kuatkan para medis Tuhan yang selalu mendukung, yang selalu memberikan hati dan pikirannya untuk merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang bekerja ataupun yang sekolah, biarlah kiranya setiap pekerjaan dan pendidikan berbuahkan hal yang baik bagi kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.